Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wat tayaji. Alhamdulillahilladzi hadana li 'abdihi al-mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلانا وهدانا صلى الله عليه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم كرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, ya, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur, dan dijaga keluarganya semuanya oleh Allah dalam keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin. Tentang adabu puasa, wa huwa syahrun awaluhu rahmatun, kata Nabi Muhammad. Bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang mana bulan ini dibagi menjadi 30 hari dibagi menjadi 3, jadi 10 hari yang awal, 10 hari yang tengah, dan 10 hari yang akhir, kata sang Nabi. Yang pertama, 10 hari yang pertama, awaluhu adalah rahmatun, awalnya adalah rahmat. Jadi 10 hari yang pertama ini adalah rahmat. Rahmat dari mana? Kasih sayang dari mana? Naziratun min indillahi amatan, yang mana rahmat Allah ini diperuntukkan untuk semua hamba-hambanya, wabilah khusus adalah hambanya di antara kaum muslimin dan muslimat. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, pemberian Allah. Dan waktunya memang sekarang ini di bulan Ramadan ini, ayo kita berdakwah. Karena 10 hari yang pertama ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah ditebarkan di muka bumi ini. Maka ayo kita sebagai hamba Allah mengajak kita yang tadinya tidak solat, ayo kita ajak untuk mendapatkan rahmat Allah, menjadi ahli solat. Yang tahun kemarin mungkin belum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ayo di bulan Ramadan ini kita ajak. Mungkin di antara keluarga kita, mungkin di antara tetangga kita, kita ajak mereka untuk mendengarkan petuah-petuah dari para ulama, dari para asatid. Kita dekatkan mereka kepada ulama. Akhirnya insya Allah tahun ini mereka ahli puasa, mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. kasih sayang Allah
Ini petunjuk dari Allah, pemberian rahmat kasih sayang yang besar ketika kita semakin dijadikan oleh Allah tekun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita ditaubatkan oleh Allah. Yang tadinya mencuri berhenti dari mencurinya, yang tadinya ahli zina berhenti dari zinanya, sebab keberkahan di bulan Ramadan. Saatnya kita hari ini kita dakwah, menyebarkan hidayahnya Allah. Allah menyebarkan hidayah di muka bumi ini, insya Allah mudah. Yang tadinya non muslim kita ajak menjadi Islam, akan mudah masuk Islam. Yang tadinya suka melakukan dosa-dosa besar, kita ajak untuk bertaubat, mudah untuk bertaubat. Keberkahan di bulan Ramadan. Ya kita saatnya berdakwah, kita mengajak mereka semuanya, semampu kita ajak. Wa awsatuha maghfiratun, dan tengah-tengahnya bulan Ramadan ini, tengah-tengahnya adalah maghfirah, adalah ampunan Allah, adalah maghfirahnya Allah. Diturunkan kepada hamba-hambanya, jadi mudah itu loh. Di bulan ini mudah mendapatkan ampunan Allah, itu mudah. Insya Allah lah, insya Allah semuanya mendapatkan ampunan Allah. Niat di dalam hati kita, niat di dalam hati kita yang sungguh-sungguh, niat kita. Memang yang kita mampu kita ya seperti itu. Kita hanya bisa niat, dan yang menggerakkan hati kita untuk niat pun juga Allah. Kita bisanya pun juga berusaha, yang menjadikan kita berusaha untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah, itu semuanya juga tuntunan Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini ayo kita perbanyak memohon ampun kepada Allah. Insya Allah diampuni dosa kita, diampuni dosa kita. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan tentunya di akhirat, selamat kita. Waktunya sekarang ini terawih gitu, puasa. Mencari nafkah, ya mencari nafkah. Mencari nafkah yang halal itu ibadah, ya ibadah. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu dagang, dagangnya jujur, dagangnya yang halal, nyari nafkahnya yang halal, itu adalah jihad fisabilillah. Itu jihad fisabilillah itu. Kalau seandainya wafat di tengah jalan, itu adalah wafatnya adalah syahid akhirat itu. Di surga insya Allah. Maksudnya jangan dikira di bulan Ramadan ini ibadah hanya baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran ibadah. Bukan hanya zikir. Iya, zikir adalah ibadah. Ngambil cangkul, kemudian ke sawah, ke ladang, nanam padi, dengan niat apa? Menunaikan kewajiban sebagai seorang suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, untuk diberikan kepada kedua orang tuanya yang sangat membutuhkan. Ahli surga itu ibadah yang besar. Jadi sang Nabi itu seperti itu. Sang Nabi itu seperti itu. Jadi kalau seandainya sahabat-sahabat Nabi mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam satu fan ibadah, maka Nabi tidak ridho. Ada seorang sahabat yang meminta untuk tidak nikah, tidak ridho Nabi. Nikah itu sunnahnya Nabi Muhammad. Ada sahabat yang mana apa puasa setiap hari, kalau di malam hari tidak pernah tidur. Sang Nabi pun juga tidak ridho Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun marah.
Kedua matamu itu punya hak untuk kau tidurkan, maka tidurkanlah. Dan tidurnya orang mukmin itu adalah ibadah, karena dengan tidur menjauhi zina, menjauhi mabuk. Jadi intinya itu ada porsi masing-masing. Kalau memang berat, ya semampunya. Sedekah berat, sedekah harta berat, ya sedekah tenaga. Tabassum itu sedekah, senyum kepada kaum sesama muslim, ya. Bukan dalam rangka berpacaran, ya, naudzubillah. Tapi senyum kepada tetangga, uluk sapa kepada tetangga, ini adalah sedekah. Dan begitu banyak ibadah, pintu-pintu ibadah banyak di bulan Ramadan ini, banyak. Yang tentunya yang khusus di bulan Ramadan adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah semuanya mendapatkan ampunan Allah. Tapi jangan maksiat, jangan maksiat kita. Yang zina, henti dari zinanya. Yang mabuk, berhenti dari mabuknya. Yang mencuri di bulan Ramadan ini, berhenti dari nyurinya. Yang mencopet di bulan Ramadan ini, berhenti dari copetnya. Ibadah itu sudah. Walaupun di rumah tenguk-tenguk saja, diem saja di rumah, nunggu buka puasa, nganggur dia, tidak bekerja dia, tapi tidak nyopet dia, tidak bekerja dia, tapi tidak copet, gitu loh. Berhenti dari nyopetnya, tapi tidak nyuri, tapi tidak ngerampok, itu loh. Itu ibadah. Apalagi masa pandemi seperti ini, masa pandemi yang untuk wabah seperti ini, begitu banyak di antara kaum muslimin yang kesulitan mereka. Maka menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang haram. Aduh, saya daripada nyopet, saya mungkin kebiasaan dulu, alhamdulillah sekarang saya gara-gara pandemi ini saya dibebaskan dari penjara. Itu syukuri saja, sudahlah. Ya. Itu syukuri saja, gitu loh. Itu rezeki, gitu aja, sudahlah. Para tahanan dibebaskan. Ini memandang dari orang yang ditahan itu harus itu memandang itu adalah rahmat dari Allah. Maka aku jangan sampai mengulang lagi. Daripada aku nanti, aduh saya sudah terbiasa nyopet seperti itu, aku sudah terbiasa ngerampok dulu, sekarang saya bebas ini, daripada saya ngerampok, saya tak tidur saja sudah. Selama Ramadan ini tak tidur saya. Tidur terus. Tidurmu itu ibadah sudah. Jadi tidak perlu. Seandainya baca Quran bisa, alhamdulillah. Tidurmu itu pun juga ibadah sudah. Kalau memang sedekah mampu, ya sedekah. Kalau mampunya hanya tidur saja, ya tidur saja sudah. Karena dengan tidur engkau tidak nyopet, kan gitu. Dengan tidur engkau tidak ngerampok. Tapi bukan berarti saya tak tidur dulu, nanti malam, tengah malam saya tak nyopet, ya tidak. Niatnya tidur supaya tidak nyopet, tidak ngerampok. Insya Allah lah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cobaan ini. Jadi sungguh merugi, benar. Sungguh merugi betul di antara hamba-hamba Allah. Kalau seandainya lewat bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia ceroboh di bulan Ramadan ini. Berarti dia maksiat, maksiat yang besar-besar, ya. Rampok, nyuri, nyopet. Jangan kita, jangan. Daripada nyopet seperti itu, ya lapor ke Pak Lurah, lapor ke Pak Camat. Nanti akan ada sumbangan nanti dalam saudara-saudara semuslim. Lapor ulama sekitar, nanti dikasih untuk makan saja, dikasih, insya Allah. Daripada nyopet, daripada nyuri, apalagi kalau korbannya sampai meninggal dunia, kan gitu. Lapor, kan itu kepada Pak Imam masjid, Imam musola, lapor, dikasih nanti, diberi nanti. Kaum muslimin semuanya baik, jangan suudzon,
Jangan seudon kepada umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selagi orang tersebut mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti ada kebaikan di dalam hatinya. Pasti ada kebaikan di dalam hatinya, karena mengucap syahadat itu adalah sesuatu hal yang baik, yang mulia, yang paling tinggi. Cabangan iman yang paling besar, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Makanya ini ayo kita dapatkan, kata Nabi Muhammad, wa awsatuhu maghfiratun. Tengah-tengahnya di bulan Ramadan ini adalah maghfirah. Pokoknya di bulan Ramadan ini maghfirah, itu aja sudah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin buka lokalisasi berhenti bulan Ramadan, bukan berarti nanti setelah bulan Ramadan mulai lagi, ya enggak. Pokoknya ini terakhir gitu aja. Nanti minta rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Rizki yang halal itu ibadah, sudah ibadah. Kerjamu ibadah, pergimu dari rumah untuk mencari rizki yang halal ibadah. Sampai ke tempat engkau itu jual beli di sana, mungkin di pasar, mungkin di tengah jalan engkau jual beli, jual dagangan, mungkin engkau jual makanan, itu pun juga ibadah. Setiap detiknya itu dihitung ibadah oleh Allah. Allah Maha Murah. Jihadu fisabilillah, yang penting halal. Jadi ibadah itu tidak harus itikaf di masjid, tidak harus baca Quran di masjid. Itikaf terus di masjid, nanti anaknya keleleran gimana kan gitu. Tidak mencari nafkah gimana coba. Nabi Muhammad enggak seperti itu cara memahami agama, enggak seperti itu. Jadi kita itu di bulan Ramadan ya, jangan sampai berburuk sangka kepada yang lainnya di antara kaum muslimin dan muslimat. Oh, Abi, anggilnya Ramadan. Kita jangan seudon. Mungkin itu orang tidak pernah tadarusan, mungkin dia sibuk di rumahnya, sibuk bekerja. Pekerjaannya yang penting halal, sudah itu terpuji sudah. Pekerjaannya halal, tidak menjual diri, tidak menjual narkoba, tidak menjual minuman keras, tidak judi kan gitu. Yang penting dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan sudah cukup gitu loh. Ya, kalau memang nganggur ya nanti ke masjid, kalau sibuk ya gimana lagi kan gitu. Jadi enak, Islam itu enak. Wa akhiru, dan akhirnya bulan Ramadan itu adalah itqum minan nar. Selamat kita dari neraka, dientaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat, dapat ampunannya Allah, ahli surga gara-gara masuk bulan Ramadan. Makanya para ulama-ulama itu ya senang bener masuk di bulan Ramadan, itu mereka senang bener. Kalau Ramadan mau habis itu ya sedih. Karena apa? Ini waktunya dapat surga, ini waktunya dapat ampunannya Allah. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu yang luang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya waktu luang, maka kesibukanmu itu sesuai yang halal. Sibukmu dengan perkara yang halal, itu pun juga ibadah. Supir bis ya ibadah dia. Supir bis apa halal haramnya kan gitu. Halal dia. Supir truk pasir, dia ngangkatin pasir ya ibadah, karena dia mencari halal daripada nyuri. Coba, makanya kita itu senang bener, senang dan kagum bener kepada seseorang manusia yang mulia. Apa? Dia mencari rizki, berusaha mencari rizki yang halal, tidak nyuri, tidak ngerampok, tidak jadi bajingan ibaratnya. Walaupun di bawah terik matahari, walaupun ngangkatin pasir, walaupun ngangkatin semen, satu hari berapa mungkin coba. Itu pejuang bener itu. Kagum bener kita. Dan dia pun ahli surga.
Yang itikaf di masjid ya kita doakan ahli surga semuanya. Gitu loh. Yang menghidupkan masjid dengan bacaan Al-Quran pun juga ahli surga semuanya. Dia yang ngangkatin pasir itu pun coba. Kalau orang berpikir kan, ngapain saya sibuk-sibuk seperti ini, ngapain saya capek-capek seperti ini, saya keker seperti ini, kan gitu. Daripada saya satu hari dapat uang 50.000, capek seperti ini, kepanasan seperti ini ya. Ibaratnya uang sama lelahnya itu tidak kebeli. Lebih gede lelahnya daripada uangnya. Daripada aku capek seperti ini, sudah dalam bobol ATM selesai. Dapat uang ratusan juta saya. Dari seperti ini ya saya membobol saja. Tempat-tempat jual beli emas itu, dapat emas 1 kilo berapa ratus juta kan gitu. Satu hari dapat segitu lumayan kan gitu. Coba kelomplotan seperti itu coba. Siapa yang bisa menghalangi kalau coba gerakan massa seperti itu? Kalau seandainya ya, kalau seandainya gerakan massa, daripada saya bijak tukang becak ngerampok, coba tukang ngangkat pasir itu berapa ribu di Indonesia ini ya? Coba polisi kewalahan, masyarakat kewalahan coba. Di antara saudara-saudara kita yang mungkin berpendapatan rendah, tukang batu seandainya, oh saya capek seperti ngerampok semuanya yuk, coba berapa ratus ribu orang mau ngerampok, coba negara runtuh, negara runtuh, polisi kewalahan semuanya karena lebih banyak premannya kan. Berkahnya mereka, coba berkahnya mereka ini sadar mencari perkara yang halal, akhirnya apa? Indonesia aman. Indonesia aman, mereka berjasa besar. Dihargai oleh Allah, insya Allah lah ahli surga semuanya. Yang angkat pasir di bulan Ramadan juga ahli surga, ngangkat semen di bulan Ramadan ahli surga, supir bis bulan Ramadan pun juga ahli surga. Coba kita hargai, berusaha menghargai mereka semuanya, dan memang itulah kenyataannya gitu. Jangan sampai kita itu menghina, itu hanya nyupir saja orang itu. Kok menganggap rendah pekerjaan supir halal dan mulia. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allahu lahu wa ataqahu minan nar. Ini sabda Nabi juga. Sabda Nabi juga. Barang siapa ini? Para bos, para juragan atau siapa? Khaffafa an mamluki, dia meringankan pekerjaan pegawainya. Fihi, di bulan Ramadan ini. Diringankan sudah lah. Pokoknya tidak dimarahi, mas. Tidak usah marah-marah di bulan Ramadan. Tidak usah marah-marah. Tidak usah marah-marah. Yang punya toko tidak usah marah-marah. Bulan Ramadan tidak usah marah. Yang punya pabrik bulan Ramadan tidak usah marah-marah. Karyawannya capek istirahat, ya, bosnya senyum. Tidak apa-apa istirahat. Kalau sudah selesai capek, ya bekerja lagi. Bukan berarti kamu ini digaji jam sekian-sekian ini. Kenapa kamu kok istirahat ini? Bagaimana kamu itu dulu? Ya memang kan berbeda dia. Sekarang kan dalam keadaan puasa dia. Nggak bisa mereka mengangkat barang mulai dari pagi sampai sore kan. Nggak bisa. Ini sang Nabi Muhammad pun memberikan isyarat kepada kita. Man khaffafa an mamluki fihi ghafara Allahu lahu. Jadi kalau ada karyawan istirahat ya biarin. Capek, mungkin ngangkat 1 karung istirahat, ya biasa. Mungkin sebelum Ramadan mereka ngangkat 2 karung baru istirahat. Ini kok Ramadan kok ngangkat 1 karung kok sudah istirahat? Ya memang capek, lapar kok dia, haus kok dia, badannya menjadi lemah kok. Ya memang
dari pagi belum makan kan gitu. Iya kalau sahur kan gitu ya. Kalau tidak sahur apalagi ya, karena kecapean bekerja, di malam harinya ketiduran mungkin, ya bisa saja. Bangun-bangun sudah waktu subuh. Dan harus dimaklumi yang seperti itu. Ibaratnya bosnya itu harus memaklumi, sang pemilik perusahaannya harus memaklumi. Harus memaklumi. Mereka orang kecil sudah. Pekerjaannya berat, harus ngurus hartamu mereka. Ya. Tapi yang paling banyak untungnya siapa? Ya bosnya kan. Yang capek karyawan. Hah? Bosnya di rumah saja, tinggal duduk-duduk saja dapat duit kan gitu. Masa meringankan mereka saja tidak mau, apalagi adalah bulan mulia itu. Apalagi di sini ada perintah dari sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada balasannya ya. Jadi para pabrik dimanapun berada, mungkin pabrik berat, pabrik semen mungkin ya, pabrik kaca mungkin. Kalau seandainya karyawanmu sekarang ini di bulan Ramadan mereka capek, istirahat, izinkan istirahat, karena urusanmu dengan Allah dan Rasulnya. Maka dijamin oleh sang Nabi Muhammad, ghafara Allahu lah, maka Allah akan mengampunimu, Allah akan mengampuni engkau, wa ataqahu minan nar, dan Allah akan mengentaskanmu dari siksaan api neraka. Karena kau meringankan beban orang kecil, kau ringankan, gajinya tetap ya. Jangan lantas dikurangi gajinya. Allah. Sudahlah, jangan nuruti hawa nafsu. Jangan nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu tidak akan ada ujungnya. Punya satu rumah, pengen dua rumah kamu. Pengen ada satu jurang emas, kamu minta dua jurang emas itu loh. Punya satu perusahaan, minta dua perusahaan kamu. Makanmu hanya seberapa? Makanmu hanya satu piring. Hartamu tidak akan habis. Kau makan sampai mati, hartamu tidak akan habis. Apakah itu bukan rizki dari Allah yang begitu besar? Kau sampai engkau itu memaksakan karyawanmu untuk mencarikan uang terhadap dirimu, biar dirimu semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin tenggelam nanti kepada kemurkaannya Allah. Wastakthiru fihi min arba'i khisarin, dan berbanyaklah fihi di bulan Ramadan ini min arba'i khisarin, dari 4 perkara. Ayo berbanyak di bulan Ramadan ini dari 4 perkara. Khasrataini tarduna bihima rabbakum wa khasrataini la ghina lakum anhumna. 2 perkara, jadi 4 perkara ini dibagi menjadi 2 perkara. 2 perkara ini tardawna, engkau ridho bima, dengan 2 perkara ini, rabbakum, kepada Tuhanmu. 2 perkara, 2 perkara, disebabkan 2 perkara ini engkau menjadi ridho kepada Tuhanmu. Dan 2 perkara lagi, wa khasrataini la ghina lakum anhuma, engkau tidak punya kemampuan terhadap 2 perkara ini, kata Nabi Muhammad. Dan lantas 2 perkara yang pertama apa? 2 perkara yang kedua itu apa? Wa ammal khasratani allatani tardawna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara, kata sang Nabi, adapun 2 perkara yang tardawna, yang engkau ridho, disebabkan 2 perkara ini engkau ridho rabbakum, kepada Tuhanmu. Sebab 2 perkara ini engkau ridho kepada Tuhanmu. Yang pertama apa?
fa syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama, engkau bersaksi. Engkau bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau jadi ridho. Dua perkara. Engkau menjadi ridho bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhanmu. Wa tastaghfirunah. Yang kedua adalah la tastaghfirunah. Engkau memohon ampun kepada Tuhanmu. Syahadat. Dan engkau memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Wa ammal khasratani, adapun dua perkara lagi, allatani la ghina lakum anhuma, yang mana dua perkara ini engkau tidak punya kekuasaan apapun terhadap dua perkara ini. Apa itu? Fatas'alunallahal jannat. Engkau meminta surga kepada Allah. Meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan yang kedua adalah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berlindung kepada Allah minan nari, dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat ini jalankan di bulan Ramadan ini. Perbanyak kalimat tauhid di bulan Ramadan. Afdalu dzikri fa'lam annahu, kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakin tahlil, banyakin istighfar kita. Astagfirullah. Kan enak sambil bekerja istighfar, zikir kepada Allah. Sambil nyupir bis istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ngurus ternaknya, astagfirullah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmati kami, muliakan kami ya Allah, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari amarah yang dikuasai oleh hawa nafsu kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari perzinaan, jauhkan kami ya Allah dari mabuk, jauhkan kami ya Allah dari mencuri ya Allah, dari mengambil hartanya orang lain, dari jalan yang Kau haramkan ya Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha melihat kami dan sesungguhnya Engkau maha mendengar kami. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya ya Allah, karena kami yakin Engkau senantiasa memandang kami, karena kami yakin Engkau senantiasa mendengar apa yang kami ucapkan ya Allah. Maka kami ingin ya Allah menjadi hamba-Hamba-Mu yang saleh dan salehah di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah, bukan hamba-Hamba-Mu yang Kau murkai ya Allah. Berkahi kami di bulan Ramadan, rahmati kami di bulan Ramadan,
Ampuni kami semuanya di bulan Ramadan. Selamatkan kami ya Allah dari siksaan api neraka-Mu ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keagungan bulan Ramadan ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga kaum muslimin dan muslimat ya Allah, berikan mereka semuanya kesabaran ya Allah untuk menerima ujian yang telah Kau berikan kepada mereka semuanya ya Allah, dan berikan kami semuanya ya Allah kesabaran dan keistiqamahan ya Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini ya Allah sampai habisnya bulan Ramadan ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan tanpa udzur secara syariat yang telah Kau perbolehkan ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sang Nabi Muhammad, rindukan kami ya Allah kepada Nabi Muhammad. Mudahkan kami ya Allah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon izinkan kedua mata ini memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah dudukkan kami kelak di yaumil qiyamah di samping, di golongan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah di antara kami ya Allah ada yang bermusuhan. Ada di antara kami ya Allah, jangan sampai ada yang saling mendengki ya Allah. Jangan sampai ya Allah di antara kami ya Allah ada yang saling mengiri satu sama lain ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari sifat-sifat ya Allah yang menjerumuskan kami ke dalam kemurkaan-Mu ya Allah, dan wafatkan kami ya Allah husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman ya Allah. Wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.